I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dikra Hamidah Balkis dari UPSI Cibitung, NIM 64200-566, kelas 646A38. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh live TikTok dan promosi terhadap keputusan pembeli pada produk Basreng Sultan. Latar belakang. Di era kemajuan globalisasi pada saat ini, adanya perkembangan dunia teknologi informasi yang begitu pesat dan canggih di negara maju ataupun negara berkembang. Contohnya di Indonesia. Munculnya e-commerce di Indonesia membuat perusahaan maupun UMKM merubah sistem penjualan dan pemasaran dari offline menjadi online dengan menggunakan platform digital untuk mendongkrak penjualannya. Salah satu aplikasi terpopuler di seluruh dunia yaitu TikTok. Aplikasi TikTok mempunyai fitur-fitur yang menarik untuk mengekspresikan diri sehingga sukses menyita perhatian orang terutama di kalangan anak-anak muda. Berdasarkan data di atas, menurut data Indonesia.id 2022, Indonesia menjadi urutan kedua dengan jumlah pengguna aktif 99,1 juta orang. Aplikasi TikTok secara resmi menghadirkan marketplace yang dinamakan dengan TikTok Shop. Di era digital ini, TikTok Live menjadi salah satu model pemasaran yang baik untuk menjual produk sekaligus untuk berinteraksi dengan pembeli. Dengan fitur ini, konsumen langsung bisa melihat produk secara real time, apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Maka masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh live TikTok dan promosi terhadap keputusan pembeli pada produk Basreng Sultan. Kerangka berpikir. Variabel independen disimbolkan dengan X, sedangkan variabel dependen disimbolkan dengan Y. Variabel dependen ada live TikTok dan promosi, sedangkan variabel dependen ada keputusan pembeli. Hipotesis yang dikembangkan pada penelitian ini berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan adalah sebagai berikut. H0. Live TikTok dan promosi secara simultan memiliki pengaruh terhadap keputusan pembeli pada produk Basreng Sultan. H1. Live TikTok dan promosi secara parsial memiliki pengaruh terhadap keputusan pembeli pada produk Basreng Sultan. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian secara kuantitatif. Populasi yang saya gunakan yaitu para pengguna aplikasi TikTok. Sampel di sini saya menggunakan sampel sebanyak 30 responden. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data saya menggunakan teknik penggunaan data melalui kuesioner dengan cara melakukan penyebaran melalui Google Form. Dan yang terakhir yaitu teknik analisa data. Teknik analisa data yang saya lakukan yaitu dengan cara pengolahan data menggunakan SPSS. Uji validitas live TikTok. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah uji validitas menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Kemudian klik variable view. Di sini kita isi name dengan x1.1 sampai x1.10 dan total x1. Di sini desimalnya kita nolkan semua. Setelah itu kembali ke data view. Di data view sini kita isi dengan data dari kuesioner. Di sini ada 10 pertanyaan. Kita isi semua di sini, kemudian klik analyze. Setelah itu correlate, kemudian bivariate. Kemudian semuanya kita pindahkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan.
Ctrl A, semuanya kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, untuk correlation coefficient yang person kita checklist di situ, kemudian klik OK. Nah, ini tabel hasil dari correlationnya. Di sini kita menggunakan R hitungnya, yaitu dari total X1 yang ada di sebelah paling kanan. Nah, di sini R tabel, di sini saya menggunakan R tabel karena responden saya ada 30. Di sini kita cari R tabel yang 30, yaitu 0,3494. Nah, di sini kita cocokkan butir pertama R hitungnya 0,54. Di sini butir pertama, butir ke-1 R hitungnya 0,554. Lebih dari R tabelnya 0,3494. Yang berarti butir pertama dinyatakan valid karena lebih dari R tabel. Nah, untuk yang butir kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, dan ke-10, semuanya R hitungnya lebih dari R tabel. Jadi semua butir ini dinyatakan valid. Jika R hitung lebih dari R tabel, maka variabel pernyataan valid. Maka ke-10 dari data live TikTok tersebut dinyatakan valid. Uji validitas promosi. Di sini langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Di sini juga menggunakan R hitung dan R tabel. Di sini butir pertama, butir ke-1 yaitu R hitungnya 0,613 lebih dari 0,3494. Karena lebih berarti butir pertama dinyatakan valid. Untuk butir kedua sampai butir ke-10 itu juga lebih dari 0,3494. Jadi untuk semua pernyataan, untuk semua butir tersebut dinyatakan valid. Jika data R hitung lebih dari R tabel, maka variabel pernyataan valid, dan ke-10 dari data promosi tersebut dinyatakan valid. Untuk uji validitas keputusan pembeli, untuk R tabelnya sama 0,3494. Untuk butir pertama R hitungnya 0,681 lebih dari 0,3494. Untuk R hitung butir pertama, untuk uji validitas keputusan pembeli butir pertama dinyatakan valid karena lebih dari 0,3494. Untuk butir kedua sampai butir ke-10 R hitungnya lebih dari 0,3494, jadi dinyatakan valid. Maka variabel pernyataan ke-10 butir pernyataan dari data keputusan pembeli tersebut dinyatakan valid. Reliabilitas live TikTok. Di sini langkah-langkah untuk mencari reliabilitas menggunakan SPSS. Langkah-langkah yang pertama yaitu buka SPSS terlebih dahulu. Setelah itu ke variable view. Di variable view isi name dengan X1 sampai X10 dan total X1. Kemudian kembali ke data view. Di data view isi semua dengan data yang sudah ada. Setelah itu klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analyze. Kemudian X1.1 sampai X1.10 kita pindahkan ke sebelah kanan. Yang total X1 kita tinggalkan di sebelah kiri. Setelah itu klik statistik,
Kemudian yang descriptive for itu kita checklist yang scale item delete. Setelah itu continue. Setelah continue kita klik OK. Kemudian ini hasil tabel dari reliability statistiknya, yaitu Chromebook Alpha-nya ada 0,889. Jadi batas ketidakvalidan yang baru sebesar 0,889. Interpretasi keseluruhannya berdasarkan uji validitas di atas dapat dikatakan valid, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa item pernyataan semua valid, maka item pernyataan dari live TikTok dengan nilai Chromebook Alpha-nya 0,889. Reliabilitas promosi. Untuk langkah-langkahnya sama seperti reliabilitas sebelumnya. Nah, untuk di sini Chromebook Alpha-nya 0,907. Jadi batas ketidakvalidan yang baru sebesar 0,907. Interpretasi keseluruhan berdasarkan uji validitas di atas dapat dikatakan valid, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa item pernyataan semua valid, maka item pernyataan dari promosi dengan nilai Chromebook Alpha-nya 0,907. Reliabilitas keputusan pembeli. Chromebook Alpha-nya 0,919. Caranya sama seperti sebelumnya. Jadi batas ketidakvalidan yang baru sebesar 0,919. Interpretasi keseluruhannya berdasarkan uji validitas di atas dapat dikatakan valid, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa item pernyataan semua valid, maka item pernyataan dari keputusan pembeli dengan nilai Chromebook Alpha-nya 0,19. Korelasi. Di sini langkah-langkah untuk korelasi. Yang pertama, kita buka SPSS terlebih dahulu. Kemudian ke variable view. Di variable view untuk name-nya kita beri Y, X1 dan X2. Untuk labelnya yang Y keputusan pembeli, X1 live TikTok, dan X2 promosi. Lalu kembali ke data view. Di data view kita isi dengan data yang sudah ada, yaitu dari total Y, total X1 dan X2. Setelah itu kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Setelah itu kita pindahkan semuanya, kita kontrol A, kita pindahkan ke sebelah kanan. Setelah itu untuk correlation coefficient-nya yang person kita klik. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini hasil dari tabelnya. Korelasinya berdasarkan HJUC korelasi menunjukkan koefisien korelasi antara keputusan pembeli dengan live TikTok memiliki nilai sebesar 0,432. Artinya hubungannya positif, yaitu apabila variabel keputusan pembeli meningkat, maka live TikTok juga semakin meningkat. Dan sebaliknya, apabila variabel keputusan pembeli menurun, maka live TikTok juga akan menurun. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,432 artinya kekuatan hubungan antara keputusan pembeli dan live TikTok sedang. Kemudian, hubungan antara keputusan pembeli dengan promosi memiliki nilai sebesar 0,598. Artinya hubungannya positif, yaitu apabila variabel promosi meningkat, maka keputusan pembeli juga semakin meningkat. Dan sebaliknya, apabila variabel promosi menurun, maka keputusan pembeli juga akan menurun. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,598, artinya kekuatan hubungan antara promosi dan keputusan pembeli sedang. Uji normalitas. Untuk uji normalitas ini, langkah-langkahnya yaitu untuk pertama-tama kita buka SPSS terlebih dahulu. Nah, setelah itu klik variable view, kemudian untuk name-nya
kita isi dengan X1, X2, dan Y. Kemudian buat desimalnya menjadi 0. Untuk labelnya yang X1 kita beri live TikTok, X2 promosi, dan Y keputusan pembeli. Selanjutnya kemudian kembali ke data view. Sebelum kita mengetahui nilai signifikansi, kita harus mencari nilai residual dari 3 variabel ini. Jadi untuk mengetahui nilai residual, kita klik analyze, regression, kemudian linear. Setelah muncul text box linear, regression, live TikTok dan promosi, kemudian pindahkan ke independence. Kemudian klik keputusan pembeli, terus kita pindahkan ke dependent. Kemudian klik save. Pada kolom save, kita pilih pada tabel residual, kita checklist unstandardized. Kemudian klik continue. Setelah itu klik OK. Otomatis akan keluar jendela hasil seperti ini. Jendela ini close saja. Kemudian setelah OK akan muncul kolom tersendiri di samping 3 variabel tadi, yaitu kolom residual. Kolom inilah yang akan kita gunakan untuk mencari nilai signifikasi menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Karena nilai residual yang sudah kita dapatkan, sekarang kita klik analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, terus klik one sample QS. Karena kita akan mencari nilai signifikansi berdasarkan nilai residual, jadi kita memilih unstandardized, dipindahkan ke kanan, kemudian test distribution yang normalnya di checklist, kemudian klik OK. Nah, disinilah hasil pengujian dari menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk mengetahui nilai signifikansinya berdistribusi normal atau tidak normal, nah dari tabel di samping nilai asymptotic to tail kurang dari 0,05, maka data residual tersebut berdistribusi normal. Dari data di atas diketahui bahwa pada data residual nilai asymptotic to tail 0,008 lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Dari data di atas diketahui bahwa pada data residual nilai asymptotic to tail 0,008 lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Model regresi. Untuk model regresi, langkah-langkah dari SPSS adalah yang pertama, buka SPSS terlebih dahulu. Setelah itu kita klik variable view. Di variable view yang name kita isi dengan Y, X1 dan X2. Untuk label Y yaitu keputusan pembeli, X1 live TikTok dan X2 promosi. Setelah itu kita kembali ke data view. Nah, di data view ini kita isi dengan data yang sudah ada, yaitu total dari Y, total X1 dan total X2. Setelah itu klik analyze, kemudian regression, kemudian klik linear. Nah, setelah itu kita pindahkan promosi ke dependent, kemudian yang independen kita masukkan keputusan pembeli dan live TikTok. Setelah itu klik OK. Setelah itu untuk hasilnya yaitu dari coefficients. Di sini ini tabel hasilnya. Untuk model persamaan dugaan regresinya yaitu Y sama dengan
13,971 ditambah 0,070 X1 ditambah 0,549 X2. Y sama dengan keputusan pembeli. X1 sama dengan live TikTok, X2 sama dengan promosi. Untuk setiap penambahan satuan variabel live TikTok akan meningkatkan keputusan pembeli sebesar 0,070. Dan untuk setiap penambahan satu satuan variabel promosi akan meningkatkan keputusan pembeli sebesar 0,549. Kemudian, apabila tidak terjadi penambahan pada variabel live TikTok dan promosi, maka keputusan pembeli sebesar 13,971. Selanjutnya yaitu homogenitas. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, buka SPSS terlebih dahulu, kemudian ke variable view. Di variable view, data name kita tulis Y, X1, X2. Untuk label Y yaitu keputusan pembeli, X1 live TikTok, X2 promosi. Setelah itu kembali ke data view. Setelah di data view kita isi semuanya dengan data yang sudah ada, sudah tersedia, yaitu total dari Y, total X1 dan X2. Setelah itu klik analyze, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA. Setelah itu kita pindahkan keputusan pembeli ke dependent list, kemudian live TikTok ke faktor. Setelah itu klik option, kemudian di statistiknya klik homogeneity of variant test, kita checklist. Setelah itu klik continue. Setelah itu ini hasilnya, kita pakai yang ANOVA. Berdasarkan output SPSS di samping, diketahui bahwa nilai signifikasi variabel Y keputusan pembeli berdasarkan variabel live TikTok 0,001 kurang dari 0,05. Artinya data variabel Y berdasarkan variabel X mempunyai varians yang tidak sama. Dalam hal ini, data bersifat tidak homogen. Untuk keputusan pembeli dan promosi, berdasarkan output SPSS di samping, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Y keputusan pembeli berdasarkan variabel promosi X sama dengan 0,016 lebih dari 0,05. Artinya data variabel Y berdasarkan variabel X mempunyai varians yang sama. Dalam hal ini data bersifat homogen. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Untuk ini saya gunakan SPSS juga. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Setelah itu ke data view. Di data view, name kita tulis Y, X1 dan X2. Untuk label Y kita tulis keputusan pembeli, label X1 live TikTok, label X2 promosi. Setelah itu kita kembali ke data view. Di data view kita isi dengan data yang sudah ada, yaitu total dari Y, X1 dan X2. Setelah itu klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Setelah itu untuk keputusan pembeli kita pindahkan ke dependent, kemudian yang live TikTok dan promosi kita pindahkan ke independence. Setelah itu klik statistik. Setelah itu kita checklist yang Durbin Watson-nya. Setelah itu continue. Setelah itu ini data hasil dari autokorelasi. Kita ambil dari model summary-nya. Jadi uji autokorelasi, N-nya sama dengan 30, D-nya sama dengan 1,599, DL-nya sama dengan 1,283, DU-nya sama dengan 1,566. Caranya itu 4
dikurang DL sama dengan 4 dikurang 1,283 sama dengan 2,717. 4 dikurang DU sama dengan 4 dikurang 1,566 sama dengan 2,434. Berdasarkan hasil uji Darwin-Watson, didapat bahwa nilai Darwin-Watson statistik berada di antara DU dan 4 dikurang DU. Sehingga metode OLS pada model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi. Uji multikolinearitas. Untuk ini saya menggunakan SPSS juga. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita buka SPSS terlebih dahulu. Setelah itu klik variable view. Di variable view yang name kita isi Y, X1 dan X2. Untuk label Y, untuk labelnya label Y kita beri keputusan pembeli, X1 live TikTok dan X2 promosi. Setelah itu kita kembali ke data view. Di data view kita isi dengan data yang sudah ada, yaitu total X1, total Y, total X1 dan X2. Setelah itu kita klik analyze. Setelah itu regression, kemudian linear. Setelah itu kita pindahkan keputusan pembeli ke dependent, kemudian live TikTok dan promosi ke independence. Kemudian kita klik statistik. Untuk ini kita checklist collinearity diagnostic, kemudian klik continue dan oke. Nah, dari data tersebut kita ambil dari coefficients. Jadi nilai tolerance variabel live TikTok dan promosi yakni 0,559 lebih besar dari 0,05. Sementara itu nilai FIV variabel live TikTok dan promosi yakni 1,790 lebih kecil dari 5, sehingga dapat disimpulkan tidak mengalami multikolinearitas khususnya pada variabel bebas live TikTok atau promosi. Selanjutnya, uji linearitas. Untuk uji linearitas ini saya menggunakan SPSS juga. Pertama-tama untuk langkah-langkahnya kita buka SPSS terlebih dahulu. Setelah itu ke variable view. Di variable view name kita isi dengan Y, X1 dan X2. Setelah itu labels, untuk labelnya Y itu yaitu keputusan pembeli, X1 live TikTok, X2 promosi. Setelah itu kita kembali ke data view. Di data view ini kita isi dengan data yang sudah ada, yaitu total dari Y, total X1 dan X2. Kemudian kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian klik means. Setelah itu keputusan pembeli kita pindahkan ke dependent list. Kemudian untuk live TikTok dan promosi kita pindahkan ke independent list. Setelah itu klik option. Setelah itu untuk statistik for first layers kita checklist test for linearity. Kemudian klik continue. Setelah itu kita ambil dari ANOVA tabelnya. Jadi dari data di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikan pada deviation from linearity yaitu 0,714 lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang linear antara keputusan pembeli dan live TikTok. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.